Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang elips dan berbagai macam bentuk elips. Untuk modul catatan dan latihan soalnya, teman-teman bisa unduh di link di deskripsi dan pastikan juga teman-teman simak videonya sampai habis supaya teman-teman semua dapat pemahaman yang utuh mengenai materi elips ini. Jangan di skip-skip, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut ini. Nah, buat soal yang pertama, di sini kita dikasih elips horizontal atau elips rebah yang pusatnya di titik 0,0. Nah, untuk soal bagian A kita diminta untuk menentukan koordinat titik-titik yang tersedia pada elips. Nah, di sini gampang aja. Pada grid ini, setiap kotaknya itu mewakili satu satuan ya. Jadi setiap satu petak ini satu satuan. Nah, kita lihat dulu untuk titik A1. A1 dan A2 ini adalah koordinat vertex ya dari elips atau ujung-ujung sumbu mayor atau sumbu panjang dari elips. Nah, A1 itu letaknya 5 satuan di sebelah kiri titik P. Ya, berarti koordinat A1 ini negatif 5, sehingga X-nya negatif 5, Y-nya 0. Jadi koordinat A1, gampang aja ini langsung negatif 5,0. Kemudian A2 itu 5 satuan di kanan titik P. Jadi koordinat ini 5, sehingga A2 di sini adalah 5,0 ya. Untuk B1 dan B2 ini adalah ujung-ujung covertex gitu ya. Ini covertex atau ujung-ujung dari sumbu minor, sumbu pendek dari elips. B1 ini terletak 4 kotak di bawah sumbu X. Jadi koordinat Y-nya ini negatif 4. Nah, jangan kebalik, nulis koordinatnya itu X dulu baru Y. Jadi koordinat itu kan pasangan X, Y ya. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Untuk B2, karena letaknya di atas sumbu X, berarti ini 4 untuk nilai Y-nya, dan koordinat B2 itu adalah 0,4. Nah, untuk F1 sama F2, karena dia tepat ada di 3 satuan di kiri titik P dan 3 satuan di kanan titik P, ya langsung aja koordinat F1 di sini kan negatif 3, X-nya negatif 3 dan Y-nya 0. Untuk F2, X-nya 3 dan Y-nya 0. Jadi ini 3,0. Selanjutnya untuk menentukan jari-jari sumbu mayor atau sumbu panjang. Nah, jari-jari sumbu mayor itu kita kenal dengan nilai A, ya sumbu panjangnya. Ini kita tarik aja dari titik P ke vertexnya, salah satu vertexnya di sini. Mau ke A2 boleh, ke A1 boleh, karena sama panjang. Nah, ini kan panjangnya 5 satuan ya. Panjang itu beda dengan koordinat, hati-hati. Panjangnya 5 satuan, jadi nilai A-nya 5. Dan untuk sumbu minor itu dari titik P ke ujung sumbu minornya atau ke covertex-nya di sini. Ini kan 4 kotak ya. Berarti ini 4 satuan, sehingga nilai B-nya itu 4. Dan nilai C bisa kita peroleh dari hubungan berikut. Akar dari A kuadrat kurangi B kuadrat. Yang besar kurangi yang kecil. Berarti kita ganti A-nya dengan 5 dan B-nya dengan 4. Kalau kita hitung, nanti C-nya itu akar 9, yaitu 3. Nah, 3 itu ya jarak dari titik P ke fokus. Ini kan 3 satuan ya, dari 0 ke 3 itu 3 satuan, 0 ke negatif 3 itu jaraknya juga 3 satuan. Dan koordinat titik pusatnya itu 0,0. Dengan kata lain, nilai P atau nilai X dari titik P ini adalah 0, dan nilai Q atau nilai Y dari titik P ini juga 0. Untuk elips horizontal atau elips rebah, persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A itu adalah jari-jari sumbu mayor. Kalau dia di bawah X kuadrat, sekali lagi, kalau A itu letaknya di bawah X kuadrat, berarti elipsnya ini adalah elips horizontal. Tapi kalau yang A atau jari-jari panjangnya di bawah Y kuadrat itu adalah elips vertikal, yang nanti akan kita bahas setelah selesai bahas contoh soal ini. Nah, kita ganti A-nya dengan 5, B-nya dengan 4. Kemudian kalau kita hitung, ini kita peroleh
X kuadrat per 25 tambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Terus panjang sumbu mayornya itu, sumbu mayor itu yang panjangnya dari ujung-ujung vertex A1 ke A2. Kan jari-jarinya kita udah tahu ini A5. Berarti panjang sumbu mayornya 2 kali A. Ya 2 kali 5. Ya 10 ya nilainya. Panjang sumbu minor itu jarak dari tiap koverteksnya ya, dari B1 ke B2. Berarti 2 kali jari-jari sumbu minor. Atau di sini kan kalau kita hitung petaknya juga ada 8 petak ya. Jadi nilai dari sumbu minornya itu panjangnya adalah 8. Kemudian latus rectum sebenarnya ada 2 latus rectum. Ini garis yang warna biru menandakan latus rectum. Garis yang tegak lurus melalui titik fokus. F1 dan F2 di sini ya, ada 2. Dan panjang latus rectum bisa kita cari menggunakan hubungan 2B kuadrat dibagi A. Di mana B-nya kita udah tahu 4, A-nya 5. Jadi 2 kali 16 bagi 5 itu sama dengan 32 per 5. Selanjutnya untuk persamaan sumbu mayor itu adalah sumbu yang panjang, yang ini. Kalau kita lihat, ini X-nya berubah-ubah. Ini kan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya sampai 5. Tapi Y-nya konstan. Oleh karena itu, persamaan sumbu mayornya itu adalah garis sumbu X ini. Ini adalah garis Y sama dengan 0, karena Y-nya yang konstan 0. Ini kan min 5,0, min 4,0, min 3,0. Y-nya konstan 0 gitu. Persamaan sumbu minornya itu yang tegak. Yang tegak berapa? Ini Y-nya yang tidak konstan, yang berubah-ubah. Tapi X-nya tetap. Ini 0, min 4, 0, min 3, 0, min 2, 0, min 1, 0,0. Ya, X-nya tetap. Jadi persamaan sumbu minornya adalah X sama dengan 0. Persamaan latus rectum itu ada 2 ya, garis yang ini. Dan satu lagi ada di F2. Nah, kalau kita lihat ini garis X sama dengan C. Tapi bisa minus, bisa plus. Kalau dia di lewat F2 itu plus. Jadi lewat hubungan X sama dengan plus minus C, kita peroleh latus rectumnya itu adalah 2 plus minus 2, plus minus 3, sorry. Karena di sini C-nya kan 3. Kemudian untuk direktris atau garis arah, itu letaknya ada di luar elips di sini ya. Sejajar dengan latus rectum dan memenuhi hubungan X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Kita ganti A-nya dengan 5 dan C-nya dengan 3. Dan kita peroleh X-nya itu plus minus 25 per 3. Jadi direktris itu ada di kiri dan di kanan ya. 25 per 3 di situ. Dan terakhir eksentrisitasnya atau tingkat kelengkungan elipsnya di sini adalah perbandingan nilai C dan nilai A. C-nya 3, A-nya 5. Sehingga eksentrisitasnya sini adalah 3 per 5. Jelas ya? Bisa dipahami untuk soal pertama ini. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Di sini kita diberikan gambar elips horizontal atau elips rebah yang pusatnya bukan di titik 0,0, tapi di titik P, Q. Dan dalam sebuah grid ini, setiap petaknya itu mewakili satu satuan ya. Jadi ini kotak-kotaknya ukurannya 1 kali 1. Nah, yang pertama ini kita mau isi dulu koordinat titik-titik berikut. Titik A1 sama titik A2 ini adalah koordinat vertex-nya. Koordinat dari sumbu mayor. Ujung-ujungnya berapa? Buat koordinat A1 dulu. Kalau kita lihat, dari titik O, ini bergeser 5 satuan ya. Artinya koordinat X-nya ini negatif 5. Dan koordinat Y-nya ini 1. Sehingga ya A1 gampang aja. Langsung negatif 5,1. Terus buat A2, titik ini kan satu satuan di kanan titik O ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Koordinatnya ya 1,1. Ingat nulis koordinat jangan kebalik. X dulu baru Y. Selanjutnya untuk koordinat covertex, ini yang B1 sama B2 ya. Jadi koordinat dari ujung-ujung sumbu minor. Berarti kalau B1-nya di sini kan terletak di bawah sumbu X sebesar negatif 1. Sebesar satu satuan ya. Kalau sebesar satu satuan ya artinya koordinat Y-nya ini min 1. Koordinat X-nya ini negatif 2. Jadi negatif 2, negatif 1. Ini koordinat B1-nya.
Kalau koordinat B2-nya kan dia tetap nih, X-nya negatif 2. Yang berubah tuh Y-nya. Y-nya berapa? Berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti Y-nya 3 satuan. Koordinat B2 di sini adalah negatif 2,3. Nah, kita mau cari titik F1 sama F2. Tapi buat nyari F1 sama F2, kita mesti tahu dulu nilai C-nya berapa. Karena di sini koordinatnya nggak tepat di tengah-tengah gitu, nggak bulat gitu ya nilainya. Pasti akar-akaran hasilnya. Oleh karena itu, di sini kita harus tahu dulu berapa jari-jari sumbu mayor, jari-jari sumbu minor, dan nilai C-nya. Nah, kalau kita tarik dari titik pusat ke ujung sumbu vertex yang A1 ini, kita dapat nilai A-nya atau jari-jari sumbu mayor yang panjang. Nah, berapa satuan nih kita tarik? 3 satuan kan? Jadi jelas jari-jari sumbu mayor atau sumbu yang panjangnya itu A, nilainya 3. Jari-jari sumbu minor atau jari-jari pendek yang ini, itu 2 satuan. Jadi nilai B-nya itu adalah 2. Kemudian nilai C kita peroleh dari hubungan akar A kuadrat min B kuadrat. Sehingga di sini A-nya kita masukin 3, B-nya kita masukin 2. Kalau kita hitung, nanti hasilnya adalah akar 5. Ya nilai C-nya itu akar 5 ya. Nah, dari sini kan kita gampang kalau mau nentuin titik fokusnya berapa. Ya. Terus koordinat titik pusat P ya, itu P, Q. Lihat, P-nya itu negatif 2. Ya, karena X-nya itu 2 satuan di sebelah kiri titik O. Jadi P-nya negatif 2. Q-nya itu 1 satuan di atas sumbu X. Jadi Q-nya itu 1. Jadi adalah elips rebah atau elips horizontal yang pusatnya di negatif 2,1. Untuk menentukan titik F1 dan titik F2, maka kita tarik dari titik pusat ke F1 ya. Ini sejauh C. Ya, jadi panjangnya itu akar 5. Hati-hati, panjang dengan koordinat itu beda ya. Jadi ini akar 5. Kalau koordinat ini negatif 2, kita geser akar 5 satuan ke sebelah kiri di sini. Berarti koordinat X-nya itu adalah negatif 2, negatif akar 5. Dan koordinat Y-nya di sini 1. Jadi F1-nya ini adalah negatif 2, negatif akar 5, 1. Terus untuk F2, kita tarik juga dari titik P ke F2 sebesar akar 5. Nah, berarti kalau negatif 2 ditambah akar 5 satuan, koordinat X untuk F2 ini adalah negatif 2 plus akar 5, dan Y-nya itu adalah 1. Jelas ya? Selanjutnya untuk menentukan persamaan elips, kalau elips horizontal atau elips rebah, kita bisa gunakan persamaan ini. X min P kuadrat dibagi A kuadrat. A itu sumbu mayornya ya, sumbu yang panjang. Kalau misalnya sumbu mayornya di bawah X, ini berarti elipsnya elips rebah. Kalau di bawah sumbu Y, berarti elips tegak gitu. Ditambah Y dikurangi Q kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita substitusi aja nilai P, Q, A, dan B gitu. P-nya tahu, Q-nya tahu, A sama B-nya tahu. Ini kalau kita substitusi, P-nya kita ganti sama min 2. Jadi X negatif 2 kan jadi X plus 2 kuadrat dibagi A kuadrat itu 3 kuadrat. Ditambah Y min Q, berarti tambah Y kurang 1 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Ini sama dengan 1. Ya, ini jadi X plus 2 kuadrat per 9 ditambah Y min 1 kuadrat bagi 4 sama dengan 1. Nah, kemudian yang D, kita mau cari panjang sumbu mayor, sumbu minor, dan latus rectum. Buat sumbu mayor, kita lihat jarak dari titik A1 ke titik A2 itu berapa ya. Dari A1 ke pusat ini 3 satuan, dari pusat ke A2 itu 3 satuan. Atau 2 kali jari-jari sumbu mayor di sini. Ya 2A berarti 2 kali 3 ya 6. Panjang sumbu minor itu yang ini ya. Berarti ini 2 satuan ya, 2 kali B. 2 satuan, dari B2 ke P itu kan B. Dari P ke B1 itu B juga jaraknya ya. Jadi 2 kali B ya 2 kali 2. B-nya kan tahu nih 2. 2 kali 2, 4. Untuk panjang latus rectum,
latus rectum itu adalah garis tegak lurus yang kita tarik melewati titik fokus ini ya, di sini. Bisa kita cari menggunakan persamaan 2B kuadrat dibagi A untuk elips horizontal atau elips terbah. B-nya sumbu minor dan A-nya sumbu mayor. Ya kita masukin aja. B-nya 2, A-nya 3. Jadi 2 dikali 4. 2 kuadrat kan 4. Bagi 3, ini sama dengan 8/3. Terus udah gitu, di sini kita mau menentukan persamaan sumbu mayor. Sumbu mayor itu kita tarik garis dari A1 ke A2, yang panjang ini sumbu mayor. Dan untuk garis yang horizontal ini, kalau kita lihat yang konstan apa di sini? X-nya atau Y-nya? Nah, kayak ini kan negatif 5,1, negatif 4,1, negatif 3,1, negatif 2,1. Itu Y-nya yang konstan ya. Dan selalu 1, sehingga persamaan sumbu mayornya ya pasti Y sama dengan 1. Untuk persamaan sumbu minor itu kita tarik garis dari B1 ke B2. Di ujung-ujung covertexnya kita tarik kayak gini. Nah, ini berapa satuan tuh? 4 satuan ya. Dan melewati X sama dengan negatif 2. Di sini kan yang konstan X-nya ya. Kayak gini, min 2, min 1. Di sini min 2,0. Di sini berarti min 2,1. Di sini min 2,2. Di sini min 2,3. Karena yang konstan X-nya persamaan sumbu minornya jadi X sama dengan gitu. X sama dengan apa? Min 2. Karena kan selalu min 2 gitu. Persamaan latus rectum itu yang ini, yang warna biru. Dari negatif 2 ngegeser ke kiri akar 5 satuan. Dan ngegeser ke kanan akar 5 satuan. Di sini juga ada latus rectum, jadi ada 2 nilainya. Nah, untuk garis yang tegak, berarti X sama dengan ya. Ya, hubungannya itu P plus minus C. Kan ini titik P, koordinat P-nya itu minus 2. Plus minus C-nya itu ya si jarak dari titik pusat ke masing-masing fokus gitu. Jadi negatif 2 plus minus akar 5. Ada 2 latus rectum di sini, yang F1 dan F2. Persamaan direktris atau garis arah, ini ada di luar elips. Ya. Ini garis tegak juga. Ini hubungannya adalah P plus minus A kuadrat per C. P-nya min 2, A-nya itu 3 ya. 3 kuadrat 9. Dibagi C-nya akar 5. Dan terakhir eksentrisitas perbandingan antara nilai C dengan jari-jari sumbu mayor. C-nya akar 5 dan A-nya 3. Jadi eksentrisitasnya di sini adalah akar 5/3. Jelas ya? Oke, sekarang soal yang ketiga. Ini sama seperti sebelumnya ya. Kita diminta untuk melengkapi tabel-tabel tersebut. Cuma elipsnya ini adalah elips tegak yang pusatnya di 0,0. Nah, bagian A kita mau menentukan dulu koordinat titik-titik A1, A2, B1, B2, dan titik fokusnya. Ini gampang aja. Kalau pusatnya di 0,0, ini kan 2 satuan di kiri titik P ya. Artinya A1 ini koordinat X-nya adalah negatif 2. Koordinat Y-nya 0. Jadi, koordinat A1 adalah negatif 2,0. Kalau A2, ini 2 satuan di kanan titik P. Jadi, koordinat X-nya 2 dan Y-nya 0. Sehingga A2 di sini adalah 2,0. Kemudian untuk ujung-ujung sumbu mayor, B1, di sini kan 3 satuan di bawah sumbu X ya. Jadi koordinat B1 di sini Y-nya itu negatif 3, tapi X-nya 0. Jangan kebalik. Jadi koordinat vertex yang pertama itu 0,-3, dan koordinat vertex yang kedua, yang B2 ini adalah 0,3 ya. Karena 3 satuan di atas sumbu X. Nah, buat cari titik fokus, kita harus tahu dulu nilai C-nya. Nah, buat tahu nilai C, kita harus tahu nilai A dan B. Jari-jari sumbu mayornya berapa, jari-jari sumbu minornya berapa. Nah, jari-jari sumbu mayor itu yang panjang, ini kita tarik dari titik P ya. Panjang ini tuh 3 petak, berarti 3 satuan. Nilai A-nya 3 ya. Kemudian untuk B-nya itu dari titik P ke ujung covertex ya. Mau ke A1 atau ke A2 sama aja. Berarti yang ini 2 satuan. Jadi nilai B-nya itu 2 satuan.
Kemudian C itu bisa kita peroleh dari hubungan berikut. Masukin A-nya 3 dan B-nya 2. Jadi kalau kita hitung, ini nilainya adalah akar 5. Jadi C-nya itu akar 5. C itu jarak dari titik P ke koordinat F1 dan koordinat F2. Lihat yang warna biru itu panjang. Sekali lagi bedakan panjang dengan koordinat ya. Di sini titik P-nya kan 0,0. Jelas kita tahu koordinat X-nya itu sama aja kayak P, nilainya 0. Koordinat Y-nya sama aja kayak Q, itu 0. Sekarang untuk menentukan koordinat F1, ini kan gak pas di tengah-tengah gitu. Ya. Karena panjang dari titik P ke F1 akar 5, P ke F2 itu akar 5. Ini kan panjangnya akar 5 satuan. X-nya 0, Y-nya itu akar 5. Jadi koordinat F1 itu adalah 0 akar 5. Sekarang yang ke bawah. Ini juga harus akar 5 satuan. Sehingga koordinat ini adalah 0 negatif akar 5. Dan untuk persamaan elips tegak, itu bisa kita gunakan rumus berikut. X kuadrat bagi B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Supaya nggak ketukar dengan elips yang horizontal, kita lihat nilai B dan nilai A-nya. Yang perlu diingat, nilai B itu adalah jari-jari sumbu pendek atau sumbu minor, A itu jari-jari sumbu mayor. Kalau A-nya itu ada di bawah Y kuadrat, berarti elipsnya tegak. Kalau A-nya itu ada di bawah X kuadrat, berarti elipsnya rebah. Gitu aja cara ngingatnya. Sekali lagi, kalau A-nya ada di bawah Y kuadrat, berarti elips tegak. Cukup ingat satu aja, yang lainnya nanti pasti ngikutin. B-nya tahu 2, A-nya tahu 3, masukin aja. Ya, jadi B-nya 2, A-nya 3. Ini kalau kita hitung jadi X kuadrat per 4, tambah Y kuadrat per 9, sama dengan 1. Terus panjang sumbu mayor itu yang ini ya. Sumbu mayor itu dari B1 ke B2, ujung-ujung vertexnya berapa nih jaraknya. Ini kan 3 petak tuh. 3 petak 3 satuan. 3 satuan, 3 kali 3 ya. 3 kali 3, 3 tambah 3 maksudnya. Atau 2 kali jari-jari sumbu mayor, 2A. Jadi 2 kali 3 itu 6. Panjang sumbu minornya itu dari ujung-ujung covertex ini berapa? Jadi itu 2B ya. Karena kan B jaraknya yang ini ya. Dari P ke A1 itu B. Dari P ke A2 itu B. Jadi 2 kali 2 ya 4. Kemudian untuk latus rectum itu selalu ada pada sumbu mayor. Sumbu mayor itu yang panjang. Latus rectum itu yang tegak lurus melewati titik fokus. Nah ini adalah garis yang horizontal. Garis horizontal itu yang konstan itu nilai Y-nya. Jadi untuk panjang latus rectum ini bisa kita tuliskan menggunakan hubungan 2B kuadrat dibagi A. Ya. Di sini B-nya kita tahu ya. B-nya 2, A-nya 3. Jadi 2 dikali 2 kuadrat bagi 3. Ini adalah 8 per 3. Persamaan sumbu mayor itu adalah garis sumbu Y ini. Kalau garis sumbu Y ini yang konstan itu nilai X-nya ya. Sementara Y-nya kan berubah-ubah. Jadi persamaan sumbu mayor atau garis sumbu Y ini adalah X sama dengan 0. Persamaan sumbu minornya itu adalah garis yang tidur ini. Itu adalah Y sama dengan 0. Karena kan X-nya berubah-ubah. Sementara Y-nya tetap 0. Persamaan latus rectum di sini ada 2. Yang atas sama yang bawah. Dan kita tahu di sini kan jaraknya tuh C ya. Berarti koordinat ini kan plus minus C. Hubungannya di sini adalah Y sama dengan plus minus C. Ini garis Y sama dengan karena garis horizontal. Jadi Y-nya sama dengan plus minus akar 5. Dan direktris itu garis arah ya. Dia akan ngikutin arah dari latus rectumnya. Kalau latus rectumnya horizontal ya direktrisnya ada di atas. Itu horizontal juga. Sesuai dengan hubungan ini. Y sama dengan plus minus A kuadrat bagi C. A-nya 3, C-nya akar 5. Jadi 3 kuadrat dibagi akar 5 itu 9 bagi akar 5. Plus minus karena direktris juga ada 2, ada di atas dan ada di bawah. Dan terakhir eksentrisitasnya di sini
adalah perbandingan antara nilai C dan nilai A. Jadi ini akar 5/3. Seperti itu. Soal yang keempat, di sini adalah soal elips tegak atau elips vertikal juga, tapi pusatnya bukan di 0,0. Seperti tadi, kita tentukan dulu koordinat dari titik-titik berikut, ya. Buat koordinat A1, di sini berapa petak nih dari titik O? Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4. 4 petak ya. Jadi, X-nya 0, Y-nya 4, sehingga koordinat A1 di sini adalah 0,4. Terus koordinat A2, ini 4 petak di kiri titik O dan 4 petak di atas sumbu X ya. Jadi di sini kalau 4 petak di kiri titik O ini negatif 4, X-nya negatif 4, dan Y-nya itu 4. Jadi koordinat A2 itu adalah min 4,4. Kemudian koordinat ujung-ujung sumbu mayor di sini, atau koordinat vertexnya yang B1, kita lihat B1 dulu itu satu petak di bawah titik O, ya. Berarti X-nya di sini negatif 2, karena 2 petak di kiri titik O ya. Dan satu petak di bawah sumbu X itu berarti negatif 1. Ya, kan ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Jadi koordinat B1 itu X dulu baru Y. X-nya min 2, Y-nya min 1. Koordinat B2, X-nya udah tahu nih, negatif 2, nggak berubah. Y-nya berapa petak nih dari titik O? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 petak di atas sumbu X. Di atas berarti positif. Jadi, koordinat B2 itu adalah negatif 2,9. Dan untuk menentukan titik fokusnya, kita harus tahu panjang jari-jari sumbu mayor, panjang jari-jari sumbu minor, dan nilai C-nya. Ya, atau jarak dari P ke fokus. Di sini, panjang jari-jari sumbu mayornya dari titik P itu di sini ya, ke B2 aja ya, kalau kita tarik garisnya di sini. Ini berapa petak tuh? 5 ya. Jadi nilai A-nya itu 5, jari-jari sumbu mayornya 5. Untuk jari-jari sumbu minor dari titik P ke ujung koverteksnya, salah satu aja di sini. Ini 2 satuan. Panjangnya 2 satuan. Ini panjang bukan koordinat ya. Jadi B-nya itu 2. Nilai C bisa kita peroleh dari hubungan ini. Masukin A-nya itu sumbu mayornya itu 5. B-nya itu jari-jari sumbu minornya 2. Jadi kalau kita hitung berapa nih? Akar 25 kurangi 4. Akar 21 ya. Berarti C-nya itu adalah akar 21. Nah, C-nya itu yang mana? C-nya itu dari titik P ke titik fokus. Kemudian koordinat pusat P sama Q kita cari dulu. Koordinat X titik P ini adalah negatif 2 dan koordinat Y-nya itu adalah 4. Jadi negatif 2,4. Dengan kata lain, nilai P-nya itu adalah min 2 dan Q-nya adalah 4. Nah, kemudian untuk titik fokusnya, koordinat ini bisa kita cari ya dengan menggunakan bantuan nilai C. C-nya kan di sini akar 21 satuan. Nah, dari titik ini berarti berapa nih? Ini kan akar 21 ke atas. Ditambah yang ini berapa petak? 4 ya. Jadi 4 ditambah akar 21 itu nilai Y-nya. Nilai X-nya negatif 2. Jadi koordinat ini X-nya negatif 2, Y-nya itu 4 ditambah akar 21. Jadi kita bisa tulis min 2,4 ditambah akar 21. Nah, kalau F2 di sini, F2 itu yang ini ya. Ini akar 21 juga. Koordinat X-nya tetap negatif 2. Tapi dari titik ini kan koordinat Y-nya 4 ya. 4. Nah, kita kurangi akar 21 satuan ke bawah. Jadi, X-nya tetap negatif 2, tapi Y-nya itu 4 dikurangi akar 21 gitu. Dan persamaan elips tegak atau elips vertikal itu bisa kita gunakan rumus ini. Ya. Karena di sini jari-jari sumbu mayornya di yang tegak, berarti dia di bawah huruf Y ya, atau di bawah Y min Q kuadrat.
Terus juga kan pusatnya P sama Q. Nah, kita udah tahu nilai P, udah tahu nilai Q, B sama A. Tinggal substitusi ke persamaan ini. X minus P berarti X minus minus 2 itu jadi X plus 2 kuadrat bagi 2 kuadrat ditambah Y min Q berarti Y min 4 kuadrat bagi di sini A-nya itu 5 ya, 5 kuadrat sama dengan 1. Ini kalau kita hitung jadi X plus 2 kuadrat per 4 ditambah Y min 4 kuadrat per 25 sama dengan 1. Panjang sumbu mayornya ini kalau kita lihat berapa petak nih? Dari ujung ke ujung B1 ke ujung B2. Ini kan 5 petak ya, 5 petak ke atas, 5 petak ke bawah, atau 2 kali jari-jari sumbu mayor. Jadi 2 kali 5, 10. Panjang sumbu minor, berarti yang ini 2 kali B, yaitu 2 kali 2, 4. Kemudian latus rektum itu ada di sumbu mayor itu yang ini. Ini latus rektumnya. Panjangnya itu memenuhi hubungan ini. Jadi 2B kuadrat bagi A, 2 kali 4 per 5, itu hasilnya 8 per 5 ya, 1,6. Dan ini adalah sumbu mayornya. Nah, persamaan garis yang warna hijau ini apa coba? Ini konstan di X-nya kan? Lewat negatif 2 nih. Negatif 2,0, negatif 2,1, negatif 2,2. Jadi X-nya yang konstan. Jadi persamaan sumbu mayornya di sini X sama dengan negatif 2. Dan persamaan sumbu minornya, nah sumbu minor itu dari ujung-ujung ke vertex kita tarik garis. Nah ini kan lewat 4 nih ya. Jadi jelas di sini pasti Y sama dengan 4. Latus rektumnya pun Y sama dengan bentuknya ya. Nah Y sama dengan kalau kita tarik dari pusat ini akan memenuhi hubungan ini. Y sama dengan Q plus minus C. Q-nya itu 4. Ini kan koordinat Y-nya 4 ya. Naik akar 21 satuan. Itu buat F1. Buat F2 turun berarti kurangi akar 21 satuan. Q-nya 4, C-nya akar 21. Jadi Y-nya sama dengan 4 plus minus akar 21. Direktrik itu juga ada di luar elipsnya. Di sini dia akan sejajar dengan latus rektum dan sumbu minor. Dan memenuhi hubungan Y sama dengan Q plus minus A kuadrat per C. Di mana Q-nya 4. A-nya 5 dan C-nya akar 21. Jadi direktris itu ada 2 ya, di atas sama di bawah. Di sini nggak digambar. Jadi Y-nya sama dengan 4 plus minus 25 per akar 21. Dan eksentrisitas itu perbandingan antara C dan A. C-nya akar 21 dan A-nya 5 ya. Sehingga eksentrisitasnya di sini adalah akar 21 per 5. Soal yang kelima, ini kita diberikan persamaan elips seperti ini. Dan kita diminta untuk menentukan nilai-nilai pada tabel, kemudian mengisi koordinat dan mensketsakan kurva elips yang terbentuk akibat persamaan ini. Nah, caranya di sini kita harus identifikasi dulu. Apakah persamaan ini elips tegak atau elips horizontal? Ya, elips tegak atau elips rebah maksudnya. Caranya gimana? Kita lihat penyebutnya. Yang di bawah X kuadrat itu kan 36. Kemudian yang di bawah Y kuadrat itu 25. Kita tahu 36 lebih besar dari 25. Dan yang lebih besar itu letaknya di bawah X kuadrat. Jadi persamaan ini adalah persamaan elips rebah atau elips horizontal dengan pusat di 0,0. Karena elipsnya bentuknya tunggal gini ya persamaannya. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang ini dengan A kuadratnya adalah 36, sehingga nilai A-nya ya berarti akar 36. Ya, akar 36 itu 6. Kemudian B kuadratnya di sini adalah 25, sehingga nilai B-nya itu 5, atau jari-jari sumbu minornya itu 5 ya. Dan nilai C di sini kita bisa peroleh dari hubungan ini. Kemudian kita substitusikan A dan B-nya ke persamaan C. Ini kalau kita hitung, kita akan peroleh nilainya adalah akar 11. Jadi C-nya akar 11,
Dan karena pusatnya di 0,0, artinya titik P-nya itu 0, dan titik Q-nya juga 0. Jadi pusatnya 0,0. Kemudian untuk mengisikan koordinat titik-titik ini, kita gambarkan dulu titik-titik yang mungkin pada grid yang ini ya. Nah, ini titik pusatnya kan kita tahu nih, 0,0. Kemudian jari-jari sumbu mayor untuk elips horizontal sini adalah 6. Jadi dari titik pusat kita tarik 6 kotak ke sebelah kanan dan 6 kotak ke sebelah kiri. Nah, di sini kita akan dapatkan koordinat vertex. Yang pertama, ya kita namakan aja A1 dengan koordinat negatif 6,0. X-nya negatif 6 ya, Y-nya 0. Jangan kebalik. Karena di sini kan 6 satuan ke sebelah kiri. Dan karena di sini 6 satuan ke sebelah kanan, titik yang ini, titik vertex kedua, kita namakan dengan A2 dengan koordinat 6,0. Positif kan kalau ke sebelah kanan? Jadi ini koordinatnya 6,0. Kemudian di sini untuk jari-jari minornya, kita tarik aja dari atas sebesar 5 satuan. Kita lihatnya dari nilai B ya. Jadi nilai B-nya sini 5 kotak. 5 kotak ditarik dari titik pusat. Ini akan jadi jari-jari sumbu minor. Dan 5 kotak juga ke bawah dari titik pusatnya. Ini juga sama jari-jari sumbu minornya. Dengan koordinat covertex-nya ada 2. Yang pertama kita namakan dengan B1. Yang koordinatnya 0,-5. Hati-hati jangan kebalik. Yang 0 itu X-nya, yang negatif 5 itu Y-nya. Dan di titik ini, kita namakan dengan titik B2 dengan koordinat 0,5. Dan ini adalah sumbu mayornya yang panjang, kemudian yang ini adalah sumbu minornya. Nah, sebenarnya kan kita udah punya di sini ya, sumbu mayor dan sumbu minor. Jadi, kita bisa gambarkan kurva elips yang terbentuk nanti seperti ini. Ya. Kemudian untuk titik fokusnya, kita tarik dari titik pusat sejauh C ke sebelah kiri sebesar akar 11 satuan ya. Akar 11 satuan kurang lebih sekitar 3,3 ya, berarti 3,3 kotak dari dari titik pusat sini. Dan kita namakan titik ini sebagai titik F1 dengan koordinat negatif akar 11,0. X-nya ya yang negatif akar 11, Y-nya di sini 0, dan ke sebelah kanan juga sama. Di sini kita peroleh titik fokus yang kedua ya. Kita tarik sebesar akar 11 satuan dari titik pusat, dan kita dapat F2-nya di sini adalah akar 11,0 positif. Nah, kan titik-titiknya udah ada nih. A1 ya tinggal kita pindahin. Negatif 6,0. A2-nya itu, vertex kedua itu 6,0. Kemudian B1-nya ini 0,-5. B2-nya 0,5. Fokus yang pertama negatif akar 11,0. Fokus yang kedua itu akar 11,0. Jelas ya? Soal yang kedua, ini persamaan elipsnya masih elips horizontal, karena angka yang besarnya, penyebut yang besarnya itu ada di bawah X, ya. Dan ini merupakan elips horizontal yang berpusat di titik P, Q. Jadi pusatnya bukan lagi di 0,0. Sehingga nanti kita bisa gunakan persamaan elips horizontal yang berpusat di P, Q, ya pakai persamaan ini. Dengan A kuadratnya itu adalah 25. Kayak tadi, kita ambil akarnya, jadi jari-jari sumbu mayornya di sini adalah 5. Kemudian B kuadratnya adalah 9. Sehingga jari-jari sumbu minornya di sini adalah 3. Nilai C kita peroleh dari hubungan ini. Substitusikan A-nya 5 dan B-nya 3. Jadi kalau kita hitung, kita peroleh C-nya akar 16, yaitu 4. Dan pusatnya, di sini kan persamaan elipsnya tuh X min P ya. Berarti, yang ini X min 2, yang ini X min P. Artinya nilai P-nya 2 jelas ya.
Kemudian yang ini Y plus 1, ini Y min Q. Y plus 1 itu sama aja kayak Y negatif 1. Artinya nilai Q-nya itu adalah negatif 1. Ya. Sehingga pusat dari elips horizontal ini adalah 2, negatif 1. Kalau kita gambarkan pada grid yang ini, titik 2, negatif 1 artinya dari titik pusat kita tarik 2 satuan ke sebelah kanan dan 1 satuan ke bawah, ya, sehingga ini koordinat titik pusat P-nya, yaitu 2, negatif 1. X-nya 2, Y-nya negatif 1. Kemudian kita lihat jari-jari sumbu mayornya, yaitu 5. Jadi dari titik pusat kita tarik 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke sebelah kiri. Di sini kita dapat titik vertex-nya. Titik vertex yang pertama kita namakan dengan A1, yang koordinatnya itu negatif 3, negatif 1. Taunya dari mana negatif 3? Ini kan geser 5 satuan ke kiri ya. Yang geser itu X-nya yang geser, ya. Jadi kalau titik ini koordinatnya 2, kalau kita geser 5 satuan ke kiri, ya 2 dikurangi 5 ya, negatif 3. Sementara nilai Y-nya tetap di negatif 1. Jadi koordinat ini adalah negatif 3, negatif 1. Harus teliti ya dalam menggambar koordinatnya ya, menentukan titik koordinatnya maksudnya. Kemudian di titik yang ini, kita dapat vertex yang kedua. Dia geser 5 satuan ke sebelah kanan, jadi X-nya yang berubah. Awalnya 2 ya, kalau dia geser 5 satuan, koordinatnya kan 2. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X-nya berubah jadi 7, tapi Y-nya tetap di negatif 1. Jadi koordinatnya kita bisa tuliskan, A2-nya itu 7, negatif 1. Untuk jari-jari sumbu minornya, ini kita tarik ke atas dan ke bawah. Ke atas sejauh berapa? Sejauh B satuan, yaitu sebesar 3 kotak di sini. Berarti naik 3 kotak, dan ke bawah itu juga 3 kotak. Di sini kita dapat titik covertex-nya. Covertex yang pertama, itu koordinatnya ada di sini ya. Kalau kita lihat ini koordinat X-nya berapa nih? 2 ya, karena 2 kotak. Kemudian dari titik 0,0 ini 4 kotak ke bawah. Jadi koordinat vertex yang covertex yang pertama di sini adalah 2, negatif 4. Dan yang ini tetap di 2 X-nya, tapi Y-nya berubah jadi 2 ya. Kita dapat koordinat covertex yang kedua itu 2,2. Sehingga ini ini sumbu horizontalnya ya, sumbu mayornya. Dan ini sumbu yang vertikal, ini adalah sumbu minornya. Kita udah dapat di sini sumbu mayor dan sumbu minornya, sehingga dari titik-titik dan sumbu ini cukup untuk kita gambarkan elips yang terbentuk. Nanti elips yang terbentuknya akan seperti ini. Kemudian untuk koordinat titik fokus, itu kita tarik dari titik pusat ke sini, sebesar C satuan. C-nya kan 4 ya. Berarti kita tarik 4 kotak ke sebelah kiri, atau 4 satuan ke sebelah kiri. Dan di sini kita dapat titik fokus yang pertama, F1 ya. Di sini kan berarti X-nya ngegeser. 2 ngegeser 4 satuan. Jadi koordinat ini akan bergeser, ya 2 dikurangi 4 ya. Jadi di sini negatif 2, negatif 1. Dan di sini geser juga 4 satuan ke kanan. Kita dapat titik fokus F2. F2-nya berapa di sini? 2 ngegeser 4 satuan ke sebelah kanan, berarti 6. Sementara Y-nya tetap di negatif 1. Nah, kita kan udah punya di sini nilai A1-nya. Negatif 3, negatif 1. A2-nya 7, negatif 1. B1-nya 2, negatif 4. B2-nya 2,2. F1-nya, di sini kalau kita lihat, F1-nya negatif 2, negatif 1. Dan F2-nya di sini adalah 6, negatif 1. Jelas ya? Nah, soal yang ketujuh, kalau kita lihat persamaan elips ini
Ini merupakan persamaan elips yang juga berpusat di 0,0. Kemudian kita bandingkan 16 sama 25. Jelas yang lebih besar 25 ya. 25 itu terletak di bawah Y kuadrat. Artinya di sini elips yang terbentuk adalah elips tegak atau elips vertikal. Sehingga kita bisa gunakan persamaan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat. Jadi jari-jari sumbu mayornya itu berada pada sumbu Y ya. Searah sama sumbu Y. Karena yang lebih besarnya kan di bawah Y kuadrat. Nah, di sini yang jadi nilai A kuadratnya itu adalah 25. Jadi jari-jari sumbu mayornya adalah 5. Kemudian untuk jari-jari sumbu minornya atau B kuadratnya di sini adalah 16. Berarti B-nya itu 4. Karena kan B pangkat 2 sama dengan 16, kita ambil akarnya ya. Dan nilai C bisa kita peroleh dari hubungan ini. Kemudian kita substitusikan A-nya 5 dan B-nya 4. Ini kalau kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah akar 9, yaitu 3. Kemudian pusatnya ini jelas 0,0. Nah, kita udah tahu pusatnya 0,0. Supaya kita bisa menentukan koordinat titik-titik vertex, covertex, dan fokusnya, di sini kita tandai dulu titik pusatnya di sini 0,0. Kemudian kita lihat jari-jari sumbu mayornya adalah 5. Artinya, karena elips yang terbentuk adalah elips tegak, kita tarik 5 satuan ke atas dari titik pusat. Dan 5 satuan ke bawah dari titik pusat. Ini adalah jari-jari sumbu mayornya ya. Sementara ini sumbu mayornya tuh yang panjang ini. Nah, kemudian di sini titik yang terbentuk ya, titik vertex yang terbentuk kita namakan ini dengan A1 yang koordinatnya adalah 0,-5 karena 5 satuan di bawah 0, di bawah 0,0, dan ini adalah titik vertex yang kedua ya. Yang koordinatnya adalah 0,5 karena 5 satuan di atas titik 0,0. Nah, selanjutnya untuk sumbu minornya kita tarik ke sebelah kanan sebesar 4 satuan atau B satuan sini ya. B-nya kan 4, berarti kita tarik 4 kotak. Berarti kita dapat di sini titik covertex-nya nanti. Ya, kita tarik sini 4 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke kiri. Titik covertex yang pertama ini kita namakan dengan B1 ya. Yang koordinatnya adalah negatif 4,0. Karena X-nya yang berubah, jangan kebalik. Dan di sini, koordinat covertex yang keduanya kita namakan dengan B2. Yaitu 4,0. Dan ini adalah sumbu mayornya. Kemudian ini adalah sumbu minornya. Nah, dari sumbu mayor dan sumbu minor serta titik-titik ini, kita bisa gambarkan elips yang terbentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah elips vertikal ya. Yang titik fokusnya bisa kita tentukan dari nilai C. Nilai C itu adalah 3 satuan. 3 satuan kita tarik dari pusat ke bawah sebesar 3 satuan. Karena ini 0,0 berarti 3 satuan ke bawah ya koordinatnya nanti kita bisa tentukan ya. Koordinat ini artinya 0,-3. Dan koordinat yang ini, karena 3 satuan ke atas, ini adalah 0,3. Nah, di sini kan kita udah punya nilai A1, A2, B1, B2, F1, dan F2. Ya kita pindahin aja. A1-nya di sini jelas 0,-5. A2-nya 0,5, B1-nya negatif 4,0, B2-nya 4,0, F1-nya di sini adalah 0,-3 dan F2-nya adalah 0,3. Jelas ya? Oke, soal yang ke-8, kita diberikan persamaan elips seperti demikian. Langkah pertama, kita identifikasi dulu elips apa yang terbentuk. Apakah elips yang terbentuk itu elips tegak atau elips rebah? Nah, kita lihat di sini yang lebih besar itu 4 atau 25. 25 kan? Letaknya di mana?
di bawah Y-2 atau di bawah X plus 3? Jelas di bawah Y-2. Karena di bawah Y kuadrat di sini artinya elips yang terbentuk. Jelas adalah elips tegak. Dengan pusatnya itu bukan di 0,0. Jadi kita bisa gunakan persamaan ini, teman-teman. Nah, untuk A kuadratnya atau jari-jari sumbu mayor yang dikuadratkan di sini adalah 25. Sehingga nilai dari A-nya itu akar 25, yaitu 5. Dan nilai jari-jari sumbu minornya, yaitu kita bisa ambil dari sini. Sehingga nilai B-nya itu akar 4. Kalau kita hitung 2, dan nilai C kita peroleh dari hubungan ini. Substitusikan A-nya 5 dan B-nya 2 ke persamaan C. Nanti kalau kita hitung, kita akan peroleh nilai C-nya itu adalah akar 21. Pindahin ke sini. C-nya itu akar 21. Dan nilai pusatnya, kita bisa lihat dari persamaan yang ini ya. Ini kan X min P. Sementara ini X plus 3. X plus 3 sama aja kayak X negatif 3. Sehingga pusatnya itu jelas di negatif 3. Dan karena bentuk yang ini Y min Q, artinya di sini langsung aja nilai Q-nya udah pasti 2. Jadi pusat dari elips ini adalah negatif 3,2. Nah, supaya kita bisa menentukan koordinat titik-titik ini, kita gambar dulu koordinat titik pusatnya ya, negatif 3,2. Artinya 3 satuan atau 3 kotak ke sebelah kiri dan 2 kotak ke atas. Kalau kita gambar, ini titik pusatnya ada di sini, yaitu negatif 3,2. Kemudian kita gambarkan jari-jari sumbu mayornya itu yang panjang. Karena di bawah Y kuadrat berarti kita gambarin ke atas sebesar A satuan, yaitu 5 satuan ke atas, dan 5 satuan ke bawah. Nah, di sini kita dapat 2 titik vertex. Titik vertex yang pertama kita namakan dengan A1, itu koordinatnya negatif 3, negatif 3. Ya, kalau kita lihat kan ini 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah ya. Dan yang koordinat yang ini kita namakan dengan A2, yaitu negatif 3,7. Nah, di sini kan X-nya tetap di negatif 3 ya. Yang berubah itu adalah nilai Y-nya. Awalnya dari titik pusat 2, digeser 5 satuan ke atas, ya berarti berubah jadi 7. Sementara posisi X-nya tetap di negatif 3. Inilah sumbu mayornya ya. Kemudian untuk menentukan sumbu minornya, di sini kita tarik dari titik pusat sebesar B satuan ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Ke kiri 2 satuan, ke kanan 2 satuan. Nah, titik yang terbentuk di sini adalah titik covertex. Kita namakan titik ini sebagai titik B1 yang koordinatnya itu adalah negatif 5,2. Negatif 5 itu 5 kotak dari sumbu Y. Ya, berarti di sini nilai X-nya itu negatif 5 ya. Karena ini jalan 5 satuan. Dan untuk koordinat Y-nya ini 2 satuan ke atas dari sumbu X. Jadi koordinatnya min 5,2. Kemudian di sini kita dapat koordinat covertex yang kedua. Yang tetap di sini adalah nilai Y-nya sementara X-nya berubah. Jadi hati-hati dalam menentukan koordinat. Di sini berarti titik B2 itu adalah negatif 1,2. X-nya negatif 1, Y-nya 2 ya. Karena kan dari negatif 3 ditambah 2 satuan ya negatif 1. Sementara Y-nya nggak berubah. Nah, dari sini kita dapat sumbu minornya. Ya. Sumbu mayor dan sumbu minor serta titik-titik ini cukup untuk kita menggambar elipsnya. Dan untuk menentukan koordinat fokusnya, maka yang pertama di sini kita bisa pindah-pindahin dulu aja ya. Kita pindahin dulu A1-nya negatif 3, negatif 3. A2-nya negatif 3,7. B1-nya negatif 5,2. B2-nya di sini negatif 1,2. Kemudian untuk titik fokus, kita tarik dari pusat dan fokus itu pasti letaknya ada di sumbu mayor. Berarti kita gambar ke bawah sebesar C satuan atau akar 21 satuan.
Sehingga koordinat titik ini yang bergeser itu kan Y-nya. Kita peroleh fokus yang pertama itu negatif 3, Y-nya itu dari 2 turun akar 21 satuan. Jadi 2 kurang akar 21. Akar 21 itu sekitar 4,6 ya. Jadi nanti kita dapat di sini titiknya ya. 2 dikurangi 4,6 ya, sekitar negatif 2,6. Dan kita tarik juga dari atas sebesar akar 21 satuan. Di sini Y-nya juga yang berubah. Nanti kita dapat koordinat fokus yang keduanya, yaitu negatif 3,2 plus akar 21. Plus karena naik ya dah. Kalau misalnya naik berarti harus ditambah. Jadi di sini koordinat titik fokusnya itu adalah negatif 3,2 min akar 21 dan fokus yang kedua, negatif 3,2 plus akar 21. Soal yang ke-9, kita diminta untuk mengubah persamaan elips ini menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini artinya bentuk baku ya. Jadi dari bentuk standar yang seperti ini kita ubah jadi bentuk persamaan elips yang kita kenal. Nah, cara gampangnya di sini kita lihat angka di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi di sini kan angkanya 400 ya, berarti kita kalikan aja di sini dengan 1/400. Jadi kita bagi masing-masing ruas dengan 400 seperti ini. Jadi ini kalau kita sederhanakan, nanti kita akan peroleh persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Yang kedua sama, yang di sebelah kanan itu 576. Jadi kita kali dengan 1/576. Lalu kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 576. Seperti ini. Jadi nanti kita akan peroleh X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Untuk soal ketiga juga sama. Kita kali dengan 1/36. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 36. Nanti kalau kita hitung kita akan peroleh persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Kemudian untuk bagian yang keempat, di sini angka di sebelah kanannya 20. Jadi masing-masing ruas kita bagi dengan 20. Atau kita kali dengan 1/20 seperti ini. Jadi nanti kita akan peroleh persamaan elips yang terbentuk adalah X kuadrat per 20 ditambah Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Kemudian untuk bagian yang kelima, angka di sebelah kanannya 144. Jadi kita kali dengan 1/144. Jadi kedua ruas kita bagi 144 seperti ini. Nanti kalau kita sederhanakan, kita peroleh persamaan elips yang terbentuk adalah X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Lanjut untuk persamaan elips ini, kita lihat angka di sebelah kanannya 36. Jadi masing-masing ruas kita bagi 36 atau kalikan dengan 1/36. Seperti ini. Nanti kita akan peroleh persamaan elips yang terbentuk adalah X min 2 kuadrat per 4 tambah Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Ya. Jadi di sini elips ini bukan berpusat di 0,0 tapi di titik 2,1. Jelas ya, ini setelah kita merubah bentuk persamaan elips standar menjadi bentuk kanonik. Nah, soal yang ke-10, ini juga sama, kita diminta untuk merubah persamaan elips menjadi bentuk kanonik. Kita lihat dulu soal yang pertama, caranya gimana? Ini untuk merubah ke dalam persamaan elips yang berbentuk standar. Di sini kita kumpulkan dulu yang variabel X dan variabel Y seperti ini. Jadi 4X kuadrat tambah 16X ini cuma kita tukar posisinya. Ditambah 9Y kuadrat min 18Y min 11 sama dengan 0. Nah kita lihat dulu untuk bagian yang X-nya yang ini. Kita keluarkan dulu di sini dengan kelipatannya ya. Jadi kita keluarkan, kita bagi 4 masing-masing. Jadi 4 kalau kita keluarin 4X kuadrat bagi 4 itu X kuadrat ditambah 16X bagi 4 itu 4X. Kemudian kita lihat yang bagian Y-nya
Di sini kita bisa keluarin angka 9. Jadi 9 kali Y kuadrat min 2Y min 11 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah jadi bentuk kuadrat ya. Dengan cara melengkapkan kuadrat. Caranya gimana? Kita lihat aja angka di sini. Ini kan positif 4. Kita bagi positif 4 dengan 2. Kalau kita udah bagi 2, hasilnya berapa? Plus 2 kan? Nah, terus yang ini koefisien Y-nya juga sama. Nanti kita bagi 2 ini. Negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1. Jadi, untuk bagian yang pertama yang X-nya, ini kita buat X kuadrat plus 4X, jadi X plus 2 kuadrat dikurangi 4. Ya, kita ambil setengahnya itu 4. Setengah dari 4 itu 2 maksudnya. Jadi X plus 2 kuadrat, supaya nggak merubah bentuk ini. Ini kan kalau kita kalikan hasilnya X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, supaya jadi X kuadrat plus 4X, ya kita mesti kurangi dengan 4 dong. Gitu, jadi kita kurangi dengan 2 kuadrat, sini kurangi 4. Terus bagian yang ini, 9 kali Y kuadrat min 2Y. Ini jadi Y min 1 dikuadratkan. Ya. Setengah dari min 2 kan min 1. Terus kita kuadratkan. Jangan lupa nanti kita kurangin sama, ya, ini 1 kuadrat ya. 1 kuadrat ya 1 kan. Kurangin 1, baru kurangin 11 sama dengan 0. Ini 4-nya kita kalikan masuk. Seperti ini. 9-nya juga kita kalikan masuk seperti ini. Kemudian kurangi 11 sama dengan 0. Ini min 16, min 9, min 11 itu kan min 36. Pindah ruas ke kanan. Seperti ini. Nah, kemudian setelah kita dapatkan bentuk kuadrat seperti ini, kita bagi masing-masing ruas dengan 36. Atau kita kali dengan 1/36. Dan kita akan peroleh persamaan elipsnya. Ini adalah X plus 2 kuadrat per 9 tambah Y min 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Jelas ya caranya? Oke, sekarang soal yang kedua. Sama seperti tadi, kita tukar aja dulu posisinya. Kemudian kita kumpulkan yang mengandung variabel X dan yang mengandung variabel Y ya. Ini kalau kita keluarin 9-nya jadi seperti ini. 9 kali X kuadrat min 4X. Terus yang mengandung variabel Y, ini bisa kita keluarin 25-nya. Kemudian nanti kita lihat koefisien X-nya itu adalah negatif 4. Dan koefisien Y-nya di sini adalah 2. Bentuk X kuadrat min 4X ini kita ubah jadi dalam kurung X min 2 kuadrat. Setengah dari negatif 4 itu negatif 2 ya. Dan jangan lupa kita kurangkan juga dengan 2 kuadrat. Kurangi 4. Supaya nggak merubah bentuk ini. Ditambah 25 kali setengah dari 2 itu kan 1. Berarti Y plus 1 kuadrat. Jangan lupa dikurangi 1 kuadrat. Supaya nggak merubah bentuk ini. Jadi ini kemudian kita kurangkan dengan 164. Terus 9-nya kali masuk ke dalam. 25-nya juga kali masuk ke dalam. Kurangi 164, ini sama dengan 0. Kemudian min 36, min 25, min 164, ini kita kumpulin satu-satu ya. Kita kumpulin semua. Ini kan negatif 225. Kalau pindah ruas ke kanan, kita bisa tulis seperti ini. Dan masing-masing ruas kita bagi dengan angka di sebelah kanan. Kita bagi 225. Jadi nanti kita akan peroleh persamaan elips yang terbentuknya adalah X min 2 kuadrat per 25. 9 bagi 2, 25 kan 1/25 ya. Tambah Y plus 1 kuadrat per 9. Karena 25 bagi 2, 25 itu 9. Sama dengan 1. Soal yang ketiga, seperti tadi kita kumpulin yang X-nya, kemudian yang Y-nya. Yang bagian ini 9-nya kita bisa keluarkan. Bagian ini 16-nya kita keluarkan. Kemudian lihat koefisien X-nya, yang ini positif 4 ya. Yang ini lihat koefisien Y-nya, itu negatif 2. 9 kita taruh di depan, bentuk X kuadrat tambah 4X. Berarti kita ubah jadi X plus 2 kuadrat, kurangi 2 kuadrat ya.
Ini caranya sama seperti cara untuk melengkapkan kuadrat seperti ini. Ditambah 16 kali Y min 1 kuadrat, setengah dari negatif 2 kan min 1. Selalu dikurangi 1 kuadrat. Jadi selalu setelah kita buat ini dalam bentuk selisih atau jumlah kuadrat, kita kurangkan dengan angka yang belakang ini, supaya nggak ngerubah bentuknya. Kemudian kurangkan dengan 92. Ini 9 kalau kita kali masuk, nempel sama X plus 2 kuadrat. Yang ini jadi min 36. Sama yang ini juga jadi seperti ini. Ya, 16 kali min 1, sini min 16. Ya, 16-nya yang ini nempel dengan Y min 1 kuadrat. Kemudian kurangkan dengan 92. Ini yang warna hijau, yang angkanya kita selesaiin semua. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan. Nanti kita dapat hasilnya seperti ini ya. Yang angkanya itu kan negatif 144. Kalau pindah ke kanan jadi 144. Masing-masing ruas kita bagi dengan 144. Jadi kita akan peroleh nanti persamaan elips yang terbentuk adalah X plus 2 kuadrat per 16 tambah Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Sekali lagi, ini masing-masing ruas kita kalikan dengan 1/144 ya. Atau bagi 144 di kiri dan di kanan supaya kita dapat di ruas kanannya itu 1. Ya, ini persamaan elips dalam bentuk kanonik. Soal yang keempat, di sini algoritmanya di sini kita kumpulkan X-nya, X dengan X kuadrat dengan X yang mengandung variabel X ya. Dan kumpulkan juga yang bagian Y-nya. Ini kalau kita tulis jadi X kuadrat plus 6X tetap. Kemudian yang ini 4-nya bisa kita keluarkan. Ya. Kemudian kita lihat koefisien X ini 6. Koefisien Y-nya ini adalah min 4. Setengah dari 6 itu adalah 3. Ya. Jangan lupa kita kurangkan dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Tambah 4 dikali setengah dari negatif 4 itu negatif 2 ya. Dikuadratkan. Dikurangi selalu 2 kuadrat itu 4. Kurangi 11. Kemudian yang ini kita tulis ulang aja. Yang ini 4-nya kali masuk ke dalam. Kemudian yang hijaunya negatif 9, negatif 16, dan negatif 11 kalau kita hitung. Jadi negatif 36 ya. Pindah ruas ke kanan. Jadi seperti ini. Dan masing-masing ruas kita bagi dengan 36. Atau kali 1/36. Nanti kita akan peroleh persamaan elips dalam bentuk kanoniknya. X plus 3 kuadrat per 36. Tambah Y min 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Bagian yang kelima. Kumpulkan bagian yang mengandung variabel X kuadrat dan X serta Y kuadrat dan Y seperti ini, cuma tukar posisi aja. Untuk bagian yang X-nya di sini 9 bisa kita keluarkan. Jadi 9 kali X kuadrat tambah 6X. Yang ini 4-nya kita bisa keluarkan. Ya. Lalu kita lihat setengah dari 6 itu 3 dan setengah dari negatif 4 itu 2. Jadi ini kita bisa tulis seperti ini ya. Dalam kurung X plus 3 kuadrat, kurangi angka yang di pojok ini selalu dikuadratin. Kurangi 9. Tambah 4 kali Y min 2 kuadrat. Kurangi 2 kuadrat itu ya kurangi 4. Tambah 61 sama dengan 0. Nah 9-nya kali masuk ke dalam seperti ini. Demikian pula dengan 4-nya. Kemudian kita hitung yang bagian warna hijau ini. Negatif 81 kurangi 16 tambah 61. Ya, itu negatif 36 ya kalau kita hitung. Kan min 97 tambah 61 itu min 36. Kalau pindah ke kanan jadi 36. Dan masing-masing ruas kita kalikan dengan 1/36. Nanti kita peroleh persamaan elips dalam bentuk kanoniknya itu X plus 3 dikuadratkan per 4. Tambah Y min 2 dikuadratkan per 9 sama dengan 1. Lanjut untuk bagian yang terakhir, di sini sama seperti tadi. Bagian X-nya kita kumpulin dulu, Y-nya juga. Bagian yang ini 25 kita keluarkan. Bagian yang ini 16 yang kita keluarkan.
Kemudian kita lihat setengah dari negatif 2 dan setengah dari 4. Bagian yang ini berarti setengah dari negatif 2 itu kan min 1. Jadi X min 1 dikuadratkan. Menggunakan metode melengkapkan kuadrat ya. Kurangi 1 kuadrat berarti kurangi 1. Tambah 16 kali Y plus 2. Setengah dari 4 itu 2. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian kurangi dengan 4. Baru kurangi dengan 311. 25 dan 16-nya kali masuk. Seperti ini. Kemudian yang hijaunya kita hitung aja. Min 311 minus 25 minus 64 berarti itu negatif 400 ya. Pindah ke kanan seperti ini masing-masing ruas. Kemudian kita kali 1/400. Nanti kita peroleh persamaan elipsnya adalah X min 1 dikuadratkan per 16 tambah Y plus 2 kuadrat per 25 sama dengan 1. Baik, demikian saja video pembahasan latihan soal mengenai elips kali ini. Semoga teman-teman bisa jadi lebih paham dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tolong jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan video-video saya yang terbaru. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.